sehat, balik lagi sama aku Bella di sini dan hari ini kita balik lagi di podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi. Dan kali ini aku nggak sendirian, hari ini aku ditemenin sama Kak Gebi yang ahli dalam bidang gizi. Halo Kak Gebi. Halo Bella. Hai, apa kabar Kak Gebi? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau bahas apa aja nih Kak Gebi? Nah, hari ini pokoknya kita akan bahas seputar gizi, tentang nutrisi dan bagaimana mengatur pola makan. Kita akan bahas nanti. Wow, jadi hari ini kita akan ngebahas seputar gizi dan untuk memberikan edukasi ya Kak buat sahabat sehat. Betul. Betapa pentingnya gizi untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Oke, jadi Kak Gebi, sebelum kita mulai nih, Kak Gebi kesibukannya apa aja sih? Kesibukan sehari-hari selain jadi ahli gizi di rumah sakit, saya sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu. Wah, jadi kesibukannya dari rumah ke kantor gitu ya? Iya, betul. Oke, dan gini Kak Gebi, pada masyarakat luar nih ya, gizi itu masih termasuk disepelekan nih. Masih banyak yang belum tahu apa sih pentingnya gizi itu, seperti apa sih gizi itu, pentingnya seberapa besar sih untuk kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau orang tuh hanya tahu ya secara umumnya tapi nggak spesifik gitu. Bahkan terkadang orang itu ada yang salah kaprah terkait diet. Bahkan ada yang sampai diet yang diet keras, bahkan sampai menyiksa dirinya. Mungkin kita boleh ya nanti kita ngobrol-ngobrol seputar itu ya Kak Gebi. Dan buat teman-teman sahabat sehat, gizi itu penting banget ya Kak Gebi ya. Betul. Penting banget dan itu nggak bisa sama sekali kita sepelekan. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu nih Kak Gebi. Kira-kira itu gizi itu artinya apa sih Kak Gebi? Mungkin teman-teman sahabat sehat tuh masih bingung tuh, gizi itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau gizi sendiri dari kata gizi, zat gizi. Jadi zat gizi itu maksudnya adalah organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuh. Misalnya kayak penyediaan energi, pertumbuhan, kemudian pemulihan jaringan, termasuk juga reproduksi. Jadi itu gambaran gizi seperti itu. Oh, jadi gizi itu semacam yang membentuk imun tubuh lah ya, membantu untuk pertumbuhan, imunitas segala macam ya Mbak Gebi ya. Dan untuk gizi sendiri tuh hanya gizi saja ataukah ada beragam jenis tentang gizi? Kalau gizi sendiri sebenarnya kalau dari ilmu gizi ya itu ada beberapa macam. Misalnya ada gizi institusi, ada gizi masyarakat. Gizi masyarakat itu misalnya kayak puskesmas, kemudian biasanya posyandu, kemudian kalau institusi itu biasanya ada rumah sakit kayak gitu. Tapi nanti di dalam institusi itu ada lagi pembagiannya kayak di rumah sakit ada gizi klinik, gizi penyelenggaraan makan. Nah, jadi sebenarnya cangkupan dari gizi itu sendiri itu besar banget gitu. Oh, jadi gizi itu nggak cuma satu ya, nggak Iya, cuma betul. ahli gizi aja tapi beragam, ada yang Benar. klinis, ada penyelenggaraan makanan. Kalau Mbak Iya. Gebi sendiri? Kalau saya sendiri sih karena saya di rumah sakit, jadi saya menyelenggarakan gizi klinik dan gizi yang biasanya disebut MSPM, Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan gitu. Oh, jadi Kak Gebi ini termasuk ahli gizi untuk bidang menyiapkan gizi yang baik ya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit ya. Benar. Oke, dan Kak Gebi, saya mau nanya dong Kak Gebi. Biasa itu sebagian masyarakat luas itu masih bingung gizi seimbang itu seperti apa sih? Nah, jadi gizi seimbang itu adalah makanan kita sehari-hari atau menu kita sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi yang jumlah dan jenisnya itu menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi setiap orang kebutuhannya itu gizinya itu berbeda-beda. Jadi misalnya Bella belum tentu sama kebutuhan gizinya sama aku. Oh, seperti itu. Jadi itu untuk mengetahui bagaimana sih untuk gizi yang seimbang untuk kita itu seperti apa sih Kak Gebi? Nah, kalau mau mengetahui gizi seimbang atau kebutuhan kita masing-masing biasanya itu berdasarkan dari misalnya berat badan, tinggi badan, kemudian status gizinya seperti apa. Nanti ada perhitungannya sendiri untuk kebutuhan kalorinya berapa, protein dan lain-lain. Oh, jadi itu ada perhitungannya ya. Berarti kalau misalkan mungkin sahabat sehat ingin tahu nih untuk gizi yang seimbang
untuk dirinya harus dicek berarti ya. Iya betul, Ahli gizi. dia harus tahu dulu komposisi tubuhnya itu seperti apa. Jadi sebelum kita menentukan kebutuhan saya seperti ini misalnya, paling tidak dia harus mengetahui dulu gambaran tubuhnya, komposisi tubuhnya, mulai mungkin dari lemak, otot, kadar air, massa tulangnya seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu diri kita sendiri itu gimana sih kebutuhannya gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada perhitungan-perhitungannya ya Kak Gebi ya. Jadi nggak asal seperti orang-orang tuh, ya makan ini aja gitu-gitu ya. Betul sekali, karena kan itu tadi kebutuhan kita beda-beda. Jadi misalnya Mbak Bella misalnya kebutuhan dietnya segini, terus aku ngikutin belum tentu aku ikut berhasil karena kebutuhan kita kan berbeda gitu. Iya, betul. Saya kira itu dengan contohnya seperti saya nih, Kak Gebi makan beras merah. Saya juga makan beras merah gitu. Oh, bisa kayak gini turunin berat badan saya, kan Kak Gebi juga turun gitu. Padahal nggak seperti itu ya Kak Gebi ya. Betul. Jadi itu ada benar-benar perhitungannya, tubuh kita butuhnya berapa, mungkin ya tulang kita butuhnya Betul, berapa, seperti itu betul ya Kak sekali. Gebi ya. Dan di rumah sakit ini kan pasiennya beda-beda ya Kak Gebi, seperti yang Kak Gebi bilang, kebutuhannya beda-beda, yang gizi dibutuhkan juga beda-beda. Terus itu diet-diet khusus juga untuk pasien itu kan juga berbeda-beda ya Kak Gebi. Itu dasar-dasarnya apa aja sih, dan bagaimana cara Kak Gebi itu memperhitungkan untuk apa nih yang cocok untuk pasien ini, seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi setiap pasien itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi apa sih dasarnya sampai pasien itu diberikan diet-diet khusus? Sebenarnya kalau diet-dietnya itu ada jenis-jenisnya, tapi ya itu kembali lagi kebutuhannya yang berbeda. Jadi dasarnya adalah biasanya tetap sama, berat badan dan tinggi badan, status gizinya berdasarkan BMI-nya berapa, terus misalnya dia punya riwayat penyakit apa, kemudian apakah dia ada komplikasi, kemudian misalnya dari hasil-hasil lab. Nah, itu menjadi acuan kita untuk menentukan diet apa yang sesuai dengan pasien tersebut, seperti itu. Oh, jadi untuk gizi pasien-pasien tersendiri itu mengacu dari ini ya, dari hasil-hasil dari pemeriksaan ya Kak Gebi ya. Betul, Jadi Kak Gebi di sini nggak semerta-merta oh butuhnya ini enggak ya Kak Gebi ya. Betul, dan itu juga berdasarkan kerjasama dengan perawat, dokter, semua tetap harus ada kolaborasi. Jadi nggak cuman ahli gizi yang bekerja, tapi semua kolaborasi. Oh, itu seperti jadi itu. collab gitu ya Kak Gebi ya. Iya, Jadi benar. Kak Gebi ini cara untuk koordinasinya itu gimana? Biasanya itu kan kita pasti naik ke rawat inap, ada visitasi dokter, kemudian ada visitasi ahli gizi. Nah, kalau dari gizi sendiri biasanya hanya melihat dari hasil rekam mediknya. Dari buku rekam mediknya sudah ada catatan dokter, biasanya kemudian ada hasil lab. Dari situ ada catatan-catatan perawatnya. Nah, dari situ kita juga menyimpulkan, nah kira-kira diagnosa gizinya seperti apa. Jadi dari situ kita menentukan, oh pasien ini dietnya ini, pasien ini dietnya seperti ini. Oh, seperti itu. Jadi memang bisa mungkin ya Kak Gebi mengikuti visitan dokter ya. Iya betul. Bisa, tapi ya kita juga mengacu dengan dari hasil pemeriksaan oleh dokter dan perawat. Betul Ya. sekali. Oke. Dan tentang pola makan yang baik nih Kak Gebi. Kan kalau misalkan pasien ini, dan nggak cuman pasien ya, bahkan untuk orang-orang di luar sana, sahabat sehat harus memiliki pola makan yang baik. Nah, itu sama nggak sih bagi orang yang biasa, dalam artian orang yang sehat dengan orang yang sakit, itu sama nggak sih Kak Gebi? Untuk pola makannya atau kayak gimana? Nah, kalau pola makan soal gizi seimbang ya, semua tetap dasarnya pada gizi seimbang. Jadi polanya tetap 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Nah, tapi ada catatan tertentu, misalnya untuk pasien-pasien khusus, misalnya pasien yang maksudnya tidak bisa menerima makanan, atau mungkin dia menerima makanannya melalui NGT, itu biasa pola makannya ada pola makan tersendiri. Misalnya dia harus mendapat cairan 6 kali sehari, atau mungkin ada yang sampai 8 kali sehari. Itu ada, tergantung dari kondisi pasien tersebut. Jadi kita menyesuaikan. Itu hanya untuk pasien-pasien yang memang ada kondisi khusus gitu. Tapi kalau
Selain dari itu sih seperti biasa aja, 3 kali makan, 2 kali snack itu. Oh, Yang normal. pasti nggak boleh skip sarapan karena sarapan itu paling penting banget. Iya, Ya, karena benar. itu yang menarik Kak Gebi, karena untuk sebagian masyarakat luas yang sehat ataupun sakit itu terkadang selalu melupakan sarapan. Betul sekali. Ya, jadi sarapan itu emang penting ya Kak Gebi ya. Bener sekali, karena kan kita habis tidur nih, ibaratnya tubuh kita, organ-organ tubuh kita habis benar-benar beristirahat, kita perlu beraktivitas mulai dari pagi. Nah, kita harus membangun nutrisi, menambah nutrisi untuk membooster Iya. metabolisme tubuh kita agar kita melakukan aktivitas dalam keseharian itu bisa benar-benar maksimal. Nah, gitu. Oke, itu terkadang tuh ada orang yang bingung sarapannya tuh kayak gimana. Jadi sarapan yang baik itu apa aja sih Kak Gebi? Sarapan yang baik untuk di pagi hari itu? Nah, oke. Jadi biasanya orang itu sering malah sarapan karena berpikir bahwa sarapan itu harus makan besar atau makan nasi. Iya. Nah, padahal Apalagi orang Indonesia ini kalau nggak makan nasi belum makan Iya, namanya. betul sekali. Padahal Iya. sebenarnya nggak harus makan nasi. Misalnya mungkin pagi-pagi cuman pengen sarapan buah-buahan, atau misalnya pengen makan oatmeal, atau misalnya roti, atau dibikin sandwich, atau pakai roti gandum, itu nggak apa-apa sebenarnya. Asal jangan sampai perut kita kosong, harus diisi gitu. Oh, jadi perut itu harus diisi, bukan berarti diet itu nggak sarapan pagi, makannya cuma sehari sekali ya Kak Iya, Gebi ya. betul sekali. Karena masih banyak banget masyarakat luas dan termasuk saya kemarin. Jadi tuh saya berpikir, oh kayaknya makannya cukup sehari sekali aja deh gitu. siang aja ya. Siang aja deh gitu, nanti snack-snack paling buah gitu kalau makan. Dan sering banget sarapan itu di skip, padahal salah ya, kurang tepat ya Betul, ternyata Kak Gebi ya. betul. Jadi sarapan itu bener-bener nggak boleh ditinggal sama sekali ya. Betul sekali. Oke, dan kita lanjut lagi nih Kak Gebi. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan itu untuk menjalani diet yang sehat, dan diet yang sehat itu seperti apa sih Kak Gebi? Oke, ya. Kalau pengen diet sehat itu sebenarnya satu yang tadi kita harus tahu dulu komposisi tubuh, berat badan, tinggi badan kita berapa. Kita harus tahu dulu apakah sudah dalam status gizi yang normal, atau mungkin ada masalah obesitas, atau mungkin dia masalah berat badan kurang. Nah, itu kita harus tahu dulu yang pertama. Kemudian kita harus mengerti dulu bahwa bagaimana sih pola makan yang baik. Nah, itu apakah sudah sesuai makannya, apakah benar sudah 3 kali sehari, ada sarapan, makan siang dan makan malam, atau misalnya dia harus ingat dulu apakah sebelumnya dia sudah sesuai dengan 3 pola itu, atau misalnya cuma makan siang aja. Dia harus tahu dulu, kemudian memperhatikan. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya kok pola makan sudah 3 kali sehari tapi kok malah tambah gemuk, atau mungkin nggak naik berat badan saya. Dilihat lagi, sekarang dilihat apa yang kita makan, apakah sudah sesuai atau tidak ya. Kembali lagi ke komponen gizi seimbang. Kalau misalnya kita makan, paling nggak harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat. Nah, itu komponen-komponen itu yang harus dipenuhi dalam kita sekali makan ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan, yang pasti bukan berarti karena komponennya ada lemak kita boleh makan gorengan terus, kemudian kita makan yang berlemak terus, itu salah. Jadi misalnya kita harus bervariasi. Misalnya sudah ada gorengan dalam satu hari, nanti jangan gorengan terus, misalnya yang direbus, dipepes misalnya, atau yang berkuah, itu silakan. Variasi menunya juga harus diperhatikan seperti itu. Jadi diet yang sehat itu nggak apa-apa ya Kak Gebi, untuk makan yang gorengan itu masih nggak apa-apa? Asal tidak berlebihan, karena kan kita tahu sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Betul. Oh, jadi benar-benar harus dikontrol lah, seperti itu ya Kak Betul Gebi. sekali. Bukan berarti diet itu benar-benar menyiksa harus makan sehari sekali. Betul. Kalau untuk porsi itu harus dikurangin atau kayak gimana? Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing kayak gitu. Tapi standarnya misalnya nasi itu, misalnya satu porsi itu 1 cup nasi, itu gambarannya paling enggak 100 sampai 150 gram, itu gambarannya seperti itu. Sayur itu seperempatnya, kemudian setengahnya itu ada seperempatnya itu ada protein. Jadi setengah piring itu ada sayur dan buah. Nah, itu. Jadi nasi, protein, sayur,
buah itu paling enggak lah harus ada dalam satu piring makanku itu. Oh, jadi dalam satu piring itu benar-benar harus ada empat ya? Empat komponen itu. Maka dari itu ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya Kak Gebi? Nah, itu dia. Kalau dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang sudah lebih disempurnakan lagi dengan yang namanya piramida gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu tetap ada, tapi ditambah lagi. Apa sih yang ditambah itu? Nah, itu ada aktivitas fisik yang pertama, kemudian ada harus minum air putih yang cukup, minimal 2 liter per hari atau 8 gelas ya, yang gelas belimbing itu. Ya, oke. Kemudian pemantauan berat badan. Jadi kita harus sering-sering memantau berat badan kita. Jadi jangan cuman pas berat badan naik baru ngecek timbangan. Nah, itu paling enggak sebulan sekali. Iya, biasanya ada orang, aduh kayaknya ini udah naik banget deh. Aduh timbang dulu. Aduh ternyata naik bener gitu ya. Iya. Jadi benar-benar harus kita kontrol terus ya Kak Gebi ya. Bener, iya. Makanya tadi saya bilang kenapa 4 sehat 5 sempurna itu sudah disempurnakan lagi, karena selain kita mengatur pola makan, aktivitas kita, pola hidup bersih kita juga tetap harus diperhatikan gitu. Oke. Akhirnya edukasi seputar diet yang sehat itu akhirnya saya peroleh dari Oh iya, satu lagi yang pasti jangan lupa olahraga. Iya, karena itu sering banget ke skip ya Kak Gebi. Jadi orang udah diet sampai udah lemes sampai gini, tapi itu hal yang sering terlupakan ya Kak Gebi ya. Jadi terkadang itu orang nggak sadar bahwa olahraga itu penting ya Kak Gebi. Walaupun cuma 15 menit, cuma di kamar doang mungkin, atau mungkin cuman ya gerak-gerak lah. Iya, nonton YouTube kan sekarang banyak ya. Iya, apalagi di YouTube ada ya Kak Gebi. Oke Kak Gebi. Dan mungkin saya mau nanya lagi nih Kak Gebi. Kalau misalkan mungkin sahabat sehat nih bingung nih, dan untuk gizi itu kan masih termasuk hal yang tabu ya Kak Gebi. Orang tuh kadang bukan tabu yang seperti apa, tapi itu malu ke sana. Aduh saya gendut banget, nanti kata ahli gizi apa nih, mbaknya habis makan apa gitu kan. Itu gimana sih biar bisa konsul ke Kak Gebi gitu, atau mungkin ke ahli-ahli gizi yang ada di seluruh Indonesia, itu gimana sih Kak Gebi? Nah gini, jadi buat teman-teman semua, jadi kita kan punya media sosial ya sekarang ya, maksudnya banyak sekali bertebaran informasi-informasi gizi. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, pertama kita bisa baca-baca di sosmed tentang gizi. Yang kedua misalnya mau konsultasi nih, pengen konsultasi bagaimana caranya menurunkan berat badan, bagaimana cara menaikkan berat badan, atau misalnya punya masalah gizi tertentu dan ingin diperbaiki melalui pola hidup sehat, bisa konsul. Terutama di rumah sakit kita, Rumah Sakit Pertamina Tarakan itu menyediakan jasa konsultasi gizi. Kebetulan kita ada poligizi. Jadi di poligizinya itu setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nanti ketemu langsung sama saya. Nah, gitu. Jadi buat sahabat sehat nih yang mungkin mau ketemu dengan ahli gizi dengan Kak Gebi, bisa langsung ke rumah sakit kita ya Kak Gebi, Rumah Sakit Pertamina Tarakan, dan boleh banget konsul apa yang menjadi keluhan teman-teman. Mungkin ada yang mau menaikkan berat badan, ada yang mau menurunkan berat badan. Itu apa aja sih yang bisa dirubah mungkin Kak Gebi? Oh, yang pasti yaitu pola hidup sehatnya. Jadi nggak cuman sekedar ngatur pola makan, tapi kebiasaannya, mungkin pola aktivitasnya kita bantu. Jadi ibaratnya habit yang lama kita ubah habit yang baru kayak gitu. Jadi lebih ke hidup yang sehat ya Kak Gebi, mengatur pola hidup yang lebih sehat buat teman-teman. Oke. Dan ini ada chat masuk nih Kak Gebi dari sahabat sehat. Ada yang nantang kita nih. Apa tuh? Ada yang nantang kita nih. Ada nantang-nantang nih ceritanya. Jadi ini ada yang nantang buat kita buat lagu. Padahal Kak Gebi ini gizi dan podcast. Ini podcast tiba-tiba jadi musik ya. Tapi nggak apa-apa ya Kak Gebi, kita ambil aja, kita ambil ya Mas Arman ya. Oke. Jadi ini ada yang nantang buat lagu sedikit aja lah ya kali ya Kak Gebi untuk seputar gizi. Jadi gimana nih Mas Arman? Kita gas ya. Oke, tantangannya kita terima. Jadi gimana ini lagunya ya Mas Arman? Oke?
Oke, jadi kita ini lagi nerima challenge nih dari sahabat sehat Oke. ya. Udah dicatat seputar ya? gizi. Oke. Jarang-jarang kita bisa dengar Kak Gaby, orang ahli gizi bisa nyanyi cuman di podcast ngopi kita hari ini. Gimana Kak Gaby? Bella dulu ya, silakan. Hei, mari 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 simak acara ngopi, ngobrol inspirasi seputar gizi. Yuk ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah pilar gizi seimbang. Yuk ayo mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Wah, jadi kita udah nerima nih challenge dari sahabat sehat dan gak kerasa banget kita di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banget buat Kak Gaby udah mau nemenin saya di sini untuk ngisi podcast kita hari ini dan memberikan edukasi kepada sahabat sehat betapa pentingnya gizi untuk hidup kita sehari-hari. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kak Gaby sukses selalu Kak Gaby. Terima kasih. Bahagia selalu, sehat selalu, dan buat teman-teman juga semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Saya Bella dan Kak Gaby ngucapin thank you banget buat sahabat sehat dan goodbye. Terima kasih.